Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah, zat yang menciptakan hidup dan mati. Salawat beserta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat fillah, sahabat channel YouTube dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan mengisahkan tentang wafatnya Bunda Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Aisyah, putri Abdullah bin Quhafah bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tamim bin Marrah bin Ka'ab bin Lu'ay, atau yang dikenal dengan Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah lahir 9 tahun sebelum Hijriah atau 4 tahun sesudah Rasul mendapat gelar kenabiannya. Kedua orang tuanya telah memeluk Islam ketika ia lahir, sehingga ia dibesarkan dalam keluarga yang penuh dengan nilai-nilai Islam yang kuat. Sahabat channel YouTube dimanapun Anda berada, sebelum kita mengisahkan detik-detik wafatnya Bunda Aisyah, jangan lupa diklik dulu like, subscribe, dan komen. Tahun-tahun terakhir masa kekuasaan Muawiyah adalah masa-masa terakhir pula dari kehidupan Bunda Aisyah. Ketika itu usia Bunda Aisyah 67 tahun. Ia mulai menderita sakit pada bulan Ramadan tahun 58 Hijriah. Dalam keadaan sakit, ia kerap ditanya, "Bagaimana keadaanmu pagi ini?" Bunda Aisyah menjawab, "Baik, alhamdulillah." Hal ini sebagaimana diriwayatkan di dalam kitab At-Tabaqatul Kubra karya Ibnu Sa'ad. Jika Bunda Aisyah dipuji dan dihibur oleh orang-orang yang menjenguknya, maka ia akan berkata, "Andai saja aku adalah sebongkah batu. Andai saja aku adalah sebongkah batu. Andai saja aku adalah segumpal tanah liat." Suatu hari ketika Bunda Aisyah menderita sakit, Abdullah bin Abbas meminta izin untuk menjenguknya. Bunda Aisyah menolak untuk menemuinya, tetapi keponakan-keponakan Bunda Aisyah berusaha membujuk, "Izinkanlah Ibnu Abbas menemuimu, wahai Ummul Mukminin. Ia adalah salah satu putra terbaik." Bunda Aisyah menjawab, "Tidak, aku tidak ingin mendengar pujiannya." Akan tetapi keponakan-keponakan Bunda Aisyah tidak menyerah. Berkat bujukan mereka, Bunda Aisyah akhirnya luluh. Ibnu Abbas pun diizinkannya masuk untuk menjenguk. Sesaat setelah berhasil menemui Bunda Aisyah, Ibnu Abbas mulai memuji, "Engkau disebut Ummul Mukminin karena engkau akan berbahagia. Bahkan nama itu telah menjadi milikmu sejak sebelum engkau lahir. Engkaulah salah satu istri yang paling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cintai, dan beliau tentu saja hanya akan mencintai orang-orang yang baik. Satu-satunya penghalang bagimu untuk bertemu dengan kekasihmu itu hanyalah kematian, dicabut roh dari jasad. Suatu malam engkau kehilangan kalung, dan karena hal itulah Allah menganugerahkan kebaikan kepada seluruh umat Islam. Allah menurunkan ayat tentang tayamum. Selain itu, masih ada beberapa ayat lain yang Allah turunkan karena dirimu, dan tidak ada satupun masjid yang ada dibangun di muka bumi ini kecuali di dalam masjid itu pernah dibacakan ayat yang menegaskan
kebersihan dirimu dari segala tuduhan. Mendengar pujian-pujian itu, Bunda Aisyah segera menukas, "Wahai Ibnu Abbas, berhentilah memujiku. Sungguh aku berharap menjadi sesuatu yang tidak berarti dan dilupakan orang." Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Sebelum meninggal dunia, Bunda Aisyah berpesan, "Jangan kuburkan aku bersama mereka," yaitu baginda Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar. "Kuburkan aku di Baqi bersama sahabat-sahabatku. Aku sama sekali tidak akan pernah layak mendapat kehormatan itu." Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Sa'ad juga meriwayatkan bahwa Bunda Aisyah berkata, "Setelah kematian Rasulullah SAW, aku telah melakukan hal baru yang bertentangan dengan sunnah beliau, maka kuburkanlah aku di Baqi." Bunda Aisyah juga berwasiat agar ia dikuburkan pada malam hari. Di dalam kitab Al-Muwatta, Imam Muhammad mengisahkan bahwa Bunda Aisyah pernah ditanya mengapa ia tidak mau dikuburkan di sisi Rasulullah SAW. Aisyah menjawab, "Jika aku dikuburkan bersama mereka, maka akulah satu-satunya pemilik amal buruk yang dikuburkan di sana." Bunda Aisyah meninggal dunia pada malam 17 Ramadan seusai sholat witir pada tahun 58 Hijriah, bertepatan dengan bulan Juni tahun 678 Masehi. Pada saat kematiannya, orang-orang berkerumun di kediamannya. Tidak pernah ada orang sebanyak itu berkumpul pada suatu malam. Utsman bin Abu Atiq menyatakan, "Aku menyaksikan para perempuan berkumpul di Baqi pada malam kematian Bunda Aisyah, seakan-akan malam itu adalah malam hari raya." Riwayat ini dikutip dari kitab At-Tabaqatul Kubra karya Ibnu Sa'ad. Pada malam tersebut, Ummu Salamah mendengar suara gaduh yang memerintahkan pelayan wanitanya untuk pergi dan melihat apa yang terjadi. Tak lama kemudian, pelayan itu pun datang dan mengabarkan bahwa Bunda Aisyah telah berpulang ke rahmatullah. Ummu Salamah lalu berkata, "Demi zat yang diriku berada dalam genggamannya, Bunda Aisyah adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW setelah ayahnya, yaitu Abu Bakar Siddiq." Hadis riwayat Hakim. Dalam riwayat yang lain, kisah Ummu Salamah itu ditulis dengan redaksi yang sedikit berbeda. Ketika Ummu Salamah mendengar suara gaduh, ia segera memerintahkan pelayan wanitanya untuk pergi dan melihat apa yang terjadi. Pelayan itu pun kembali dan mengabarkan bahwa Aisyah telah wafat. Ummu Salamah lalu berkata, "Semoga Allah merahmati Aisyah. Demi zat yang diriku berada dalam genggamannya, Aisyah adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW setelah ayahnya." Hadis riwayat Toyalisi. Pada waktu Bunda Aisyah wafat, Abu Hurairah sedang memegang jabatan sebagai gubernur. Sementara di kota Madinah, ia pun mengimami sholat jenazah. Kemudian Bunda Aisyah dikuburkan. Orang-orang yang menurunkan jenazah Bunda Aisyah ke dalam kubur adalah Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar, Abdullah bin Atiq, Urwah bin Zubair, dan Abdullah bin Zubair. Jenazah Aisyah dikebumikan di Baqi. Hadirin sahabat billah channel YouTube dimanapun Anda berada, pada malam itu Madinah seolah-olah kiamat. Semua orang tenggelam dalam kesedihan. Salah satu lentera paling terang di kota ini telah padam selamanya. Masruq, salah seorang pemuka tabi'in, berkata, "Kalau bukan karena khawatir akan menimbulkan permasalahan, niscaya telah
kubangun tempat berkabung untuk kematian Bunda Aisyah Ummul Mukminin. Seorang laki-laki penduduk Madinah ditanya tentang bagaimana sikap orang-orang ketika Bunda Aisyah meninggal dunia. Ia menjawab, mereka seakan-akan kehilangan ibu kandung sendiri. Hal ini sebagaimana dikutip dari kitab At-Tabaqatul Kubra karya Ibnu Sa'ad. Bunda Aisyah meninggalkan sebidang tanah yang diwarisi oleh saudarinya Asma. Kemudian tanah itu dibeli oleh Muawiyah seharga 100.000 dirham. Uang hasil penjualan tanah itu lalu dibagikan kepada Qasim bin Muhammad dan Ibnu Abi Atik. Hadis riwayat Bukhari. Sahabatillah, itulah kisah wafatnya Ummul Mukminin Bunda Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, seorang khulafaur rasyidin yang pertama. Semoga kita selaku umat Islam bisa beriktibar, mengambil hikmah dari kejadian-kejadian dan sejarah kisah tentang Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal aqu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.